Halo semuanya, dunia kembali diguncang keputusan mengejutkan dari Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS akan keluar dari UNESCO, Lembaga Budaya dan Pendidikan Global PBB. Apakah ini hanya soal politik atau ada sesuatu yang lebih dalam? Persaingan ideologi global, benturan budaya, hingga dominasi Cina. Mari kita bahas semuanya secara tuntas dalam video ini. UNESCO adalah organisasi di bawah PBB yang bergerak di bidang pendidikan, sains, dan budaya. Dikenal luas lewat program warisan dunia seperti Taj Mahal, Grand Canyon, Machu Picchu. Tapi lebih dari itu, UNESCO mempromosikan dialog antar budaya, akses pendidikan, hingga keselamatan jurnalis di zona konflik. AS adalah anggota pendiri sejak 1945, tapi hubungan mereka dengan UNESCO bak roller coaster. Masuk, keluar, masuk lagi, dan kini keluar lagi. 22 Juli 2025, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengumumkan AS akan keluar penuh dari UNESCO pada Desember 2026. Alasannya, UNESCO dianggap mempromosikan agenda globalis yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri America First. Fokus berlebihan pada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, mendukung gerakan sosial yang dianggap memecah belah. Wakil juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, UNESCO mendukung gerakan budaya dan sosial yang membangunkan dan memecah belah. Ini tidak sejalan dengan akal sehat rakyat Amerika. AS sebelumnya sudah 2 kali keluar dari UNESCO. 1. 1983 di bawah Ronald Reagan karena bias anti-barat dan politisasi organisasi. 2. 2017 di bawah Trump periode pertama karena tunggakan iuran, bias anti-Israel, dan perlunya reformasi. Kemudian 2023, AS kembali di bawah Joe Biden. Alasannya untuk melawan pengaruh Cina yang selama absennya AS menjadi penyumbang dana terbesar UNESCO. AS bahkan membayar utang lama sebesar 619 juta dolar atau sekitar 10 triliun rupiah. Tapi hanya 2 tahun berselang, Trump kembali menarik AS keluar. Banyak pihak menilai keluarnya AS berkaitan dengan masuknya Palestina ke UNESCO pada 2011. Saat itu, pemerintahan Obama langsung memotong pendanaan. AS dan Israel tidak mengakui Palestina sebagai negara anggota PBB. Di sisi lain, pengaruh Cina di UNESCO makin besar. Ketika AS keluar pada 2017, Beijing mengisi kekosongan kepemimpinan dan dana. Biden saat itu menyebut kembalinya AS ke UNESCO penting untuk mengimbangi pengaruh Cina. Tapi kini, dengan narasi anti-globalisme, pemerintahan Trump ingin mundur kembali. Menurut mereka, UNESCO adalah alat agenda globalis yang memecah belah nilai-nilai nasional Amerika. AS menyumbang sekitar 8% dari anggaran total UNESCO. Tanpa dana dan keanggotaan AS, beberapa program penting UNESCO bisa terdampak. Pendidikan di Afrika, pelestarian situs budaya dunia, program melawan ujaran kebencian, keselamatan jurnalis di zona konflik. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menyebut keputusan ini melawan prinsip dasar multilateralisme dan sangat disesalkan. Apakah keputusan ini akan menjadi awal dari gelombang exit negara-negara lain dari badan PBB? Atau justru ini mempercepat polarisasi antara Barat, Timur, dan Global South?